Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu agenda ketiga terkait dengan manajemen ASN dalam Latsar CPNS tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rahmawan Bagus Trianto, Angkatan 3, Kelompok 1. Pada tugas kali ini, diminta untuk menganalisis tiga isu terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN di institusi. Dalam hal ini adalah di Politeknik Negeri Cilacap. Tentunya terdapat banyak permasalahan atau isu, namun dalam kesempatan kali ini akan disampaikan tiga isu saja. Yaitu yang pertama, belum terpusatnya sistem dan aplikasi di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Yang kedua, belum tersedianya sistem informasi terintegrasi atau biasa kita sebut dengan single sign-on di lingkungan kampus. Dan yang ketiga, belum tersedianya pusat data secara mandiri yang dikelola oleh kampus. Tentunya dari isu tersebut memiliki dampak yang negatif secara berkelanjutan jika tidak diatasi. Di antaranya adalah yang pertama, sistem dan aplikasi tidak bisa ditempatkan secara terpusat karena tidak memiliki pusat data. Yang kedua, kesulitan dalam integrasi data. Yang ketiga, tidak dapat mengelola sumber daya, termasuk data, hardware, dan software secara mandiri, sehingga ketergantungan dengan pihak ketiga yang memungkinkan mengancam keamanan data. Yang keempat, terkendala dalam pengembangan sistem terintegrasi atau single sign-on yang mandiri, sesuai dengan keunikan kampus, baik berkaitan dengan administrasi, akademik, keuangan, dan lain-lain. Kenapa? Karena pusat data tidak ada, maka single sign-on juga akan mengalami kendala dalam pengembangannya. Selanjutnya, ketika sistem terkendala dalam pengembangan, tentunya akan berdampak pada gangguan layanan publik, terutama untuk mahasiswa, dosen, tendik, dan stakeholder, sehingga menjadi tidak optimal. Selanjutnya, yang keenam adalah kerusakan reputasi atau menurunnya nilai jual kampus jika terjadi kebocoran data maupun serangan siber lainnya. Terlebih, di Politeknik Negeri Cilacap ini memiliki program studi rekayasa keamanan siber. Yang ketujuh, tentunya akan berdampak pada penilaian akreditasi terhadap institusi pendidikan yang menjadi tidak optimal, sehingga bisa mengancam kualitas dan keberadaan dari institut, dari institusi atau Politeknik Negeri Cilacap ini. Selanjutnya, saya melakukan analisis isu dengan teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth. Di mana di sini terdapat tiga isu. Yang pertama adalah belum terpusatnya sistem dan aplikasi di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap dengan bobot dari urgensi adalah 5 atau maksimal, seriousness adalah 4, dan growth juga 4. Sehingga memiliki total 13. Di mana isu ini memiliki prioritas ketiga. Selanjutnya, isu kedua adalah belum tersedianya sistem informasi terintegrasi atau bisa disebut dengan single sign-on di lingkungan kampus, di mana tingkat urgensinya di sini adalah 5, seriousness-nya adalah 4, dan growth di sini adalah 5, sehingga memiliki total nilai 14 dengan prioritas kedua. Selanjutnya, isu ketiga, belum tersedianya pusat data secara mandiri yang dikelola oleh kampus, di mana untuk setiap kriterianya memiliki poin maksimal, yaitu 5, sehingga nilai totalnya adalah 15, yang menjadi prioritas pertama untuk ditangani terlebih dahulu.
Adapun solusi terhadap isu yang terpilih, yaitu isu belum tersedianya pusat data secara mandiri yang dikelola oleh kampus. Di sini saya menerapkan beberapa atau mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi pelatihan kepada SDM terkait untuk menggunakan dan mengembangkan server yang sudah tersedia. Yang kedua, memulai menggunakan perangkat server yang telah dimiliki sebelumnya menjadi pusat data kampus dengan mengoptimalkan fungsi dari perangkat tersebut, dalam hal ini adalah server, dengan menggunakan teknik virtualisasi. Penggunaan teknik virtualisasi ini terbukti mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dari sumber daya perangkat keras. Dalam hal ini adalah server, di mana penggunaannya yang bervariasi. Yang keempat, menggunakan virtualisasi yang berbasis open source. Dan yang paling banyak dipakai adalah di sini Proxmox Virtual Environment. Dengan menggunakan open source, maka bisa menekan pengeluaran biaya dan bisa kita sesuaikan level tingkat keamanan datanya. Selanjutnya, solusi yang kelima adalah membuat dokumentasi dan pengembangan pusat data. Sehingga ke depan jika terjadi perbaikan maupun pengembangan dapat dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien. Yang keenam, membuat struktur organisasi penanggung jawab terhadap pusat data yang nantinya akan dibuat. Sehingga dalam bertanggung jawab kepada pimpinan tentunya dalam memanfaatkan sumber daya ini akan lebih terjaga. Yang ketujuh, membuat prosedur pembuatan VPS atau Virtual Private Server dari hasil virtualisasi server fisik. Sehingga bisa digunakan untuk pengembangan sistem, aplikasi, maupun praktikum mahasiswa. Kemudian membuat prosedur penggunaan dari pusat data yang terbentuk, termasuk penggunaan untuk pengembangan sistem pengadministrasian kampus dan sistem perkuliahan, seperti single sign-on, kemudian untuk praktikum perkuliahan, serta pelayanan kepada pihak luar kampus atau stakeholder. Dan memang dari hasil diskusi dan tanya jawab dengan pihak UPT TIK, Politeknik Negeri Cilacap, ke depan PNC berkomitmen untuk bisa menyediakan pusat data di mana instansi yang ada di Kabupaten Cilacap bisa menitipkan datanya di PNC, sehingga diperlukan infrastruktur yang memadai. Yang kesembilan, membuat sistem keamanan dan mengoptimalkan penggunaan IP publik yang terbatas agar sistem dapat diakses secara global melalui internet menggunakan teknik reverse proxy. Kita tahu bahwa alamat IP publik ini kita menyewa dan harganya juga tidak murah, sehingga perlu pengelolaan yang efektif dan efisien. Sehingga dengan menggunakan reverse proxy ini, kita bisa menghemat penggunaan IP publik untuk pusat data yang akan dikembangkan nanti. Terima kasih, sekian dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.